Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan industri hasil tembakau yang juga harap-harap cemas di tengah ancaman resesi global. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, banyak pemimpin dunia telah memberikan sinyal kuat bahwa dunia akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2023 mendatang. Namun demikian, industri hasil tembakau yang telah berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara dinilai bisa menjadi penopang perekonomian saat menghadapi ancaman resesi global. Pembahasan mengenai ancaman resesi global yang berpotensi terjadi pada tahun 2023 menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan beberapa tokoh dunia mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva telah memberikan gambaran mengenai dampak dari resesi ekonomi di tahun depan, terutama bagi Indonesia. Namun demikian, banyak pihak juga yang menilai bahwa Indonesia bisa menjadi lentera bagi kondisi ekonomi global yang diprediksi akan gelap gulita di tahun depan. Hal ini terkait dengan kinerja sektor industri yang masih menunjukkan kinerja positif, salah satunya industri hasil tembakau. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI meyakini dengan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dari sisi cukai, maka industri ini bisa menjadi penopang perekonomian nasional saat menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia Hananto Wibisono mengatakan ancaman resesi tidak hanya berkaitan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga berkurangnya lapangan pekerjaan. Realitanya, elemen ekosistem pertembakauan yakni segmen SKT justru masih mampu berkontribusi menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, AMTI berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap industri ini. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai hasil tembakau pada semester 1 tahun 2022 mencapai 118 triliun rupiah. Capaian tersebut tumbuh sekitar 33,3% secara tahunan atau year on year dibanding semester 1 tahun lalu. Namun, penerimaan cukai hasil tembakau per bulan Juni 2022 lebih rendah dari Juni 2021 akibat penurunan produksi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri hasil tembakau di tengah ancaman resesi ekonomi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hananto Wibisono, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Hananto. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bagaimana dengan kondisi saat ini dari industri hasil tembakau begitu, mengingat adanya aturan PPKM yang sudah dilonggarkan, kemudian aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin normal begitu. Apakah ikut mendorong juga nih dari kinerja industri hasil tembakau di tanah air? Baik, kalau kita bicara industri hasil tembakau, memang ini jadi isu tahunan ya kalau kita ngomongin kebijakan fiskal. Tapi soal bagaimana IHT di masa pandemi dan pasca pandemi itu sebagai gambaran, sektor ini kan tetap menjadi sektor esensial ya Mas, pemirsa, yang tetap mendapatkan izin untuk beroperasi selama masa pandemi. Jadi sudah barang tentu ketika kemarin ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, kegiatan ini sudah pasti akan mendorong lebih pada ketika mereka tetap ada beroperasi, itu tetap ada kegiatan yang bersifat produktif itu di sektor ini. Jadi yang secara nggak bisa dipungkiri, sektor ini masih memberikan kontribusi yang signifikan di tengah masa pandemi kemarin. Baik, berarti memang menjadi salah satu sektor usaha yang masih memperoleh izin. Kemudian apakah ada juga dampak positif dari sisi peningkatan revenue, kemudian produktivitas juga begitu?
Baik, jadi kalau misalnya kita bicara soal konteks tenaga kerja gitu Mas, di Ya, masa pandemi kemarin gitu ya. Ketika hantaman gelombang PHK mulai, kan ini gelombang PHK dirasakan hampir semua sektor ya, ketika masa pandemi kemarin, bahkan sejak awal pandemi sudah mulai terasa itu. Namun realitasnya ekosistem pertembakuan justru yang ini uniknya ini bisa menyerap sekitar 6 ribuan orang tenaga kerja baru dalam 2 tahun terakhir, artinya di 2021 2022 itu uniknya sektor ini secara indikator mampu, artinya tetap mampu bertahan. Salah oke. satu yang paling konkret adalah di masa pandemi kemarin sektor ini tetap bisa menyerap tenaga kerja sekitar 6.000 orang gitu Mas. Jadi Wah, tenaga kerja barunya 90% itu perempuan gitu. Nah, itu yang jadi penting untuk kita bisa melihat bahwa sudah 2 kali ya, atau 2 kali momen besar yang ketika kita bicara resesi itu mulai 98, ada di tahun 98, lalu kemarin masa pandemi, sektor ini mampu bertahan dan mampu bertumbuh gitu, Mas Pras. oke. Itu dia. Di tengah keterpurukan dunia usaha, justru sektor ini juga termasuk salah satu industri yang bertahan begitu. Lantas, bicara mengenai produktivitas, sejauh ini berapa besar sih produksi dari hasil tembakau di tanah air, Pak Anita? Kalau kita seberapa besar produktivitasnya atau kapasitasnya begini, Mas. Iya, Produksi rokok atau produksi di sektor tembakau itu kalau saya masih pakai data bulan Mei gitu ya, oke. sebagai pembanding. Bulan Mei itu untuk tahun 2022 itu adalah bulan di mana paling terendah dalam 14 bulan terakhir itu. Jadi kami juga seperti yang dirilis oleh dari Dirjen Bea Cukai sendiri, bahwa produk rokok pada bulan Mei tahun ini itu hanya mencapai di angka 14,6 miliar batang itu. Nah, Oke. jumlah tersebut turun sekitar 23% dibandingkan bulan sebelumnya artinya. Jadi kalau dibandingkan Mei 2021 itu produksi rokok ini turun sekitar 26,9%. Ini kalau kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai. Itu Ba- Mas Pras. Baik, itu dia. Dengan kondisi seperti ini, adanya penurunan dari produktivitas begitu. Lantas, kalau kita bicara mengenai daerah ini, sejauh ini daerah mana saja yang masih menjadi backbone ini, yang menyumbang ataupun berkontribusi terhadap industri hasil tembakau? Baik, jadi kalau kita bicara backbone masih sama. Jadi Oke, eh, penyumbang utama untuk bahan baku masih didominasi oleh Jawa Timur, itu sekitar 60%. Lalu ada disusul Jawa Tengah, NTB, dan Jawa Barat. Namun untuk sebagai gambaran, tahun sekarang atau 2 tahun terakhir ini di sektor hulu itu masih belum menunjukkan kegiatan atau produktivitas yang bersifat positif itu. Jadi kemarin pandemi itu jadi dua kali, 2021, 2022 atau itu masih petani dihadapkan pada masa pandemi, lalu dihadapkan juga pada kemarau basah. Nah, oke. yang paling parah lagi tahun 2022 sekarang itu teman-teman di pertanian tembakau selain dihadapkan pada perubahan cuaca, pandemi artinya juga pandemi masih berasa. Jadi ada lagi kemarin soal dicabutnya subsidi pupuk. Oke. Nah, apakah pertanyaannya misalnya begini, apakah di sektor ini juga mendapatkan subsidi pupuk gitu? Memang hanya jenis tertentu ya yang dipakai dari sekian jenis yang dicabut oleh pemerintah itu. Namun
dengan adanya pencabutan subsidi pupuk ini pasti akan berdampak pada kos produksi taninya. Jadi kos produksi tani ini di tahun 2022 bisa sampai dengan 3 kali lipat itu. Jadi 3 kali lipat itu karena adanya satu pencabutan subsidi pupuk, juga karena adanya kemarau basah. Yang mana kalau subsidi pupuk sudah barang tentu pupuknya menjadi mahal, pertanyaannya misalnya begini, apakah ketika setelah dicabutnya subsidi pupuk itu pupuknya susah, gampang. Cari pupuk mudah teman-teman petani, tapi harganya mahal. Yang dulu awal-awal sekitar 75.000 per kilo jenis set A, di beberapa tempat mungkin ini saya ambil ekivalen aja ya, rata itu per kilo sampai 300.000. Lalu kalau kita bicara tentang adanya kemarau basah, itu tingkat mortalitas pertanian sekarang itu parah. Jadi bisa jadi karena tinggi 60%-an ke atas itu teman-teman petani akhirnya harus mengganti tanaman baru itu sampai dengan 3 atau 4 kali. Berarti gagal panennya lebih besar begitu ya potensinya. Oke. Nah, bicara mengenai kondisi yang ada begitu, tantangan-tantangan tadi tentu menjadi suatu permasalahan yang sama berarti ya dari masyarakat daerah-daerah penghasil tembakau. Lantas solusinya seperti apa? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penerimaan cukai hasil tembakau yang diperoleh pemerintah. Kita lihat perbandingan dari semester 1 tahun 2021, kemudian 2022 juga kita lihat seperti apa. Itu dia, di tahun ini kita lihat 118 triliun rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 88,54 triliun rupiah. Dan trennya naik terus pemirsa. Dari semester 1 2019 sampai dengan 2020, 2021, dan 2022. Berikutnya kita lihat provinsi mana saja yang menjadi sentra tembakau di tahun 2021. Ini data dari BPS. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, tadi sudah disampaikan memang wilayah Jawa Timur ini yang masih mendominasi. Kemudian Jawa Tengah dari 110.800 ton di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah 57.600 ton, kemudian ada NTB 53.100 ton, kemudian menyusul Jawa Barat 7.400 ton dan Aceh 2.100 ton. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Bapak Hananto Wibisono, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Ya, Pak Hananto, berdasarkan data yang disampaikan tadi, bicara mengenai cukai, ini penerimaan negara begitu ya dari industri hasil tembakau, apa yang bisa teman-teman AMTI cermati begitu? Seberapa besar sih kontribusi yang trennya naik terus sejauh ini? Baik. Yes, silakan Pak. Bicara mengenai penerimaan hasil tembakau tadi Pak, dari semester 1 tahun ini yang trennya naik terus kalau kita bandingkan dari tahun 2019. Baik Mas Pras, jadi kalau kita perhatikan memang dari pertumbuhan sendiri, kalau kami baca dari kemarin yang dikeluarkan oleh Kemenq itu sampai dengan September memang tumbuh sehingga dengan 19,27%. Jadi memang sektor ini terbukti patuh, tetap mampu masih menjadi penopang gitu ya untuk di beban fiskal negara. Jadi tapi yang jadi perhatian begini Mas. Yang perlu kemarin memang target ini ada penyesuaian target. Jadi yang awalnya 188 di tahun 2022 itu ada penyesuaian target baru menjadi 193 triliun di tahun sekarang. Artinya kalau kita bicara kenaikan persentase sebetulnya hitung-hitungannya, jadi ini hitungan kasar. Jadi kalau awal itu kenaikan rata 12%, lalu targetnya yang berubah menjadi 193%, sebetulnya di tahun ini kalau dari target awal itu
bilangannya tidak 12%, itu hampir 20% kenaikannya. Jadi Oke. kalau dari situ maka sebetulnya yang dari realitas itu yang kami harapkan ya, sektor ini sudah terbukti mampu memberikan sumbangan, artinya kontribusi ke negara. Nah, maka yang AMTI ingin harapkan adalah semestinya kondisi ini juga dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan ada upaya keseimbangan, artinya tetap mendorong pertumbuhan ekosistem pertembakuan dengan tetap seperti dengan yang di RPJMN 2022 sampai 2024. Artinya ada keseimbangan antara bagaimana sektor ini tetap bisa bertumbuh dengan tetap menjaga dari rendahnya prevalensi rokok anak. Itu yang jadi penting. Jangan lalu kemudian yang ditekankan lebih kepada soal, mohon maaf, di sini kita sebut kesehatan terus, tapi soal kesempatan bertumbuh ini menjadi dilemahkan, gitu Mas Pras. Oke, tapi memang sejauh ini apa langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah kalau kita bicara mengenai ekosistem pertembakauan ini di dalam negeri, Pak Hananto? Oke, kalau misalnya kami tetap dari AMTI itu mengapresiasi ya upaya dari pemerintah. Kalau kita melihat 2 tahun terakhir, saya selalu bilang 2 tahun terakhir karena 2 tahun terakhir ini cukup menjadi satu situasi yang kondisi yang luar biasa karena ada pandemi dan lain-lain. Oke. Pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap sektor ini dengan salah satunya bagaimana tetap mengedepankan keberlangsungan tenaga kerja yang ada. Kalau ini di salah satu misalnya kita sebut di sigaret kretek tangan, hanya dengan perlindungan yang itu gini, teman-teman pasti sudah juga bisa dilihat karena dengan penerapan kebijakan fiskal yang cukup memberikan ruang tumbuh di SKT dengan pemberian kemarin kenaikan cukai kalau nggak salah di SKT maksimal di 4,5%. Ini cukup memberikan rasa keadilan lah, sehingga SKT tetap bisa tumbuh. Tapi yang paling menjadi penting gini, stimulus ini harusnya tetap diberikan sehingga menjadi kita sebut lebih ke dalam ruang keberimbangan ya. Kalau kontribusinya tetap dicapai, tapi kita juga diberikan ruang tumbuh mestinya. Jangan lalu kemudian sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit. Nah itu banyak. Sektor ini sudah cukup banyak aturan, hampir 300 aturan ya. Wow. Yang 300 aturan yang ada ya. Baik yang bersifat nasional maupun regional. Tapi yang paling kita harapkan tetap kalau memang keberadaan kami masih memberikan kontribusi positif, kami sangat berharap ada komitmen yang jelas dari pemerintah untuk dapat memberikan ruang tumbuh di sektor ekosistem tembakau ini. Oke, memang kita lihat tantangannya dari beberapa insentif yang diharapkan begitu masih terus ada, begitu kemudian tantangan berikutnya kalau memang kita sandingkan dengan kesehatan, ini tentu menjadi suatu perdebatan yang cukup panjang begitu ya. Ya Pak Hananto, ini menarik kalau kita cermati dengan perkembangan saat ini begitu resesi global yang mengancam di tahun depan, Anda katakan dan juga optimis bahwa industri ini bisa memberikan kontribusi ya terhadap laju perekonomian nasional dari sisi penerimaan negara cukai gitu, cukai rokok begitu yang Anda lihat, cukai hasil tembakau. Lantas bagaimana, apa yang perlu kita cermati begitu di mana dengan kondisi beberapa aturan yang Anda katakan mungkin ini akhirnya menjadi salah satu tekanan bagi industri hasil tembakau sendiri. Anda melihatnya bagaimana potensinya ke depan dengan adanya beragam mungkin border yang tengah dibentuk saat ini? Oke, jadi gini Mas Pras, kalau kita bicara aturan itu sebetulnya sektor ini sudah cukup
banyak aturan ya di sektor. Sudah cukup banyak aturan di sektor ini, baik yang bersifat skala nasional maupun regional gitu. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung itu ya 300-an lebih. Apalagi nanti di tahun depan seperti halnya yang ini kan ada instruksi pemerintah ini ke gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk segera menerbitkan kawasan tanpa rokok kan gitu. Oke. Kami bukan kelompok yang anti regulasi, tapi kalau misalnya ini salah satu ya, saya hanya mengambil salah satu contoh. Bayangkan itu ada sekitar 500-an ya kalau kita dari provinsi, kabupaten, kota. Itu akan ada aturan tentang kawasan tanpa rokok. Anti bukan kelompok yang anti regulasi, tapi kalau kita mau bikin regulasi, mari, tapi dengan tetap mengedepankan aturan yang sudah ada. Misalnya kalau KTR ini kan sebetulnya turunan atau amanah dari PP 109 2012. Lalu 109 2012 itu juga bagian dari di atasnya ada Undang-Undang Kejahatan Nomor 36 tahun 2009. Oke. Nah, KTR itu mesti dibikin dengan konsideran yang perundangan di atasnya. Jangan lalu kemudian bikin kawasan tanpa rokok dengan mengatasnamakan diskresi lalu dibuat semau-maunya, bahkan membuat norma baru. Nah, ini yang jadi kemudian di catatan di kami itu ini nggak fair. Kami diatur, ayo, dilarang jangan, kan gitu. Harusnya begitu. Oke, memang kalau kita lihat ini menjadi salah satu industri yang padat karya begitu, di mana penyerapan tenaga kerjanya Anda katakan tadi 6 ribuan saja di masa pandemi COVID-19 kemarin yang sedang tinggi-tingginya. Sementara Anda melihat keberpihakan dari pemerintah saat ini, apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia? Kalau kita bicara pemerintah kan ini banyak ada yang terlibat kan banyak ya Mas, ada kementerian atau lembaga. Tetapi begini, apapun yang sudah ada, AMTI menghormati upaya pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan sektor tembakau. Tetapi lagi-lagi AMTI berdiri atau ada itu untuk menjadi mitra pemerintah sehingga bisa memberikan masukan untuk lalu kemudian ke depan kebijakan pemerintah itu bisa berimbang. Kami lagi-lagi saya ulangi, AMTI bukan kelompok orang yang anti regulasi, tapi sepakat untuk bikin regulasi yang ya kita sebut punya cita rasa Nusantara lah. Mari kita bikin pakaian yang kita bisa pakai. Jangan lalu kemudian bikin pakaian tapi nggak dipakai. Banyak regulasi soal yang ngatur di sektor ini tetapi hanya menjadi ornamen saja. Oke, nah kalau bicara mengenai kondisi saat ini, pemerintah juga memasang target yang lebih tinggi juga untuk penerimaan cukai secara keseluruhan hingga 245,45 triliun rupiah begitu ya, naik 11,6% di sepanjang tahun 2022. Kemudian Anda melihat bagaimana dengan posisi dari teman-teman industri hasil tembakau begitu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi? Oke, ini kalau kita bicara target itu, ya ini kalau kita dengar bilangan itu beban tentunya. Tapi sekaligus itu juga tantangan bagi kami. Baik. Jadi begini Mas Pras, jadi kami di sektor tembakau juga bukan lalu kemudian menafikan keberadaan pemerintah, enggak ya. Tetapi kami juga tetap berupaya untuk menata agar kami tetap bisa survive lah ya dengan kondisi. Ya, kita bisa survive, bisa bertahan. Juga selain bertahan juga tetap bisa memberikan produk yang tetap berkualitas. Nah, itu yang jadi penting. Jadi kalau ditanya beban, ya beban. Karena belum lagi itu kan angka itu kan hampir mendekati 10% dari APBN, target APBN tahun 2023 kan gitu. Oke. Nah, makanya
kalau memang sektor ini masih memberikan bisa membantu menyangga beban fiskal, ya kami sangat berharap untuk pemerintah juga memberikan perlindungan, bisa memberikan kesempatan untuk ada ruang tumbuh. Jangan sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang. Dan yang paling penting adalah kami mempercayai bahwa sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah sudah melalui proses yang bagaimana mestinya. Tapi kami juga ingin mendapatkan, bila mana ada keputusan kebijakan itu, tolong kami juga dilibatkan di sektor tembakau agar bisa memberikan masukan yang lebih konkret. Hari ini sudah daya beli masih belum baik, kita baru mau pulih, baru mau tumbuh, baru mau bergeliat lagi. Jadi ya kesempatan untuk ini mestinya diberikan dulu. Kalau memang kami sudah, artinya secara keseluruhan masyarakat sudah membaik, ya mari kalau misalnya kita mau bikin target-target yang baru. Oke, itu dia. Tantangan nampaknya juga masih menyelimuti dari industri hasil tembakau di Indonesia, meskipun ini menjadi salah satu juga kontributor ya dari penerima negara dari sisi cukai, begitu. Baik, Pak Hananto, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Hananto. Salam sehat. Ya.